Masuk ya? Oke. Oke, suara udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak yang berbahagia. Selamat bergabung di live Instagram Pajak PMA 6 hari ini. Bersama kami, tim penyuluh pajak KPP PMA 6, saya Angga, dan di sebelah saya Atika. Salam PMA 6. Nah, bagaimana kabarnya kawan pajak hari ini? Semoga kawan pajak yang sedang berada di kantor, berada di rumah, atau mungkin lagi jalan-jalan ya Mas Angga, kawan pajak dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Dan untuk kawan pajak yang mungkin kondisinya sedang kurang sehat hari ini, semoga segera diberikan kesembuhan ya, agar bisa segera beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin, amin, amin. Tuh. Oke Mbak Atika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap untuk live bersama kawan pajak sekalian yang ada dimanapun berada? Iya, insya Allah siap. Tadi sebenarnya jadwal kita jam 3 ya. Jam 3 ya, betul jam 3, tapi karena hari ini kita live di outdoor ya. Betul. Jadi kita ada di ruangan kayak kafe asik dari PMA 6. Karena kebetulan lokasinya di outdoor dan kantor kita berdekatan dengan masjid. Jadi tadi kita menunggu adzan asar selesai dulu, baru kita mulai gitu. Sudah siap ya Mas Angga ya? Sehat kan ya? Alhamdulillah saya sehat juga Mbak Atika. Nah sebelum dimulai, saya ada pantun pembuka nih kawan pajak. Ferry Irawan ketemu Vena Melinda. Cakep. Beritanya selalu muncul di televisi. Kawan pajak dimanapun Anda berada, yuk disimak, kami mau edukasi. Nah, dalam IG Live PMA 6 sore ini, selama kurang lebih 30 menit ke depan ya, kita akan menemani kawan pajak semua untuk ngobrol asik. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sedang happening, Mas Angga. Sedang ngehits katanya. Viral. Gak kalah viral dengan yang sedang viral ya. Apa itu? Yaitu tentang NIK menjadi NPWP. NIK menjadi NPWP. Nah, jadi perihal NIK menjadi NPWP ini memang sudah cukup ramai dibahas ya sejak tahun lalu. Betul Mbak Tika. Ketentuannya sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 garis miring PMK _03 garis miring 2022. Itu tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Saya sampai belibet ini ngomongnya. Nah, sebagai pelaksanaan dari peraturan tersebut, ini ada suatu hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak nih Mas Angga, yaitu melakukan validasi pemadanan NIK NPWP. Validasi ya Mbak Tika. Betul. Nah, karena itu dalam kesempatan IG Live ini kita akan membahas nih mengenai panduan atau tata cara mungkin ya untuk validasi pemutakhiran data NIK NPWP secara mandiri. Gitu. Nah Mbak Tika, memang validasi NPWP sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh DJP, dikampanyekan oleh DJP dan Kementerian Keuangan juga. Karena sebagaimana disebutkan di PMK tadi yang nomor 112 garing PMK 03 tahun 2022, ketentuan format NPWP terbaru ini akan berlaku penuh mulai efektif tanggal 1 Januari di 2024. Sebentar lagi ya berarti? Iya, udah tinggal hitungan bulan ya Mbak Tika ya. Jadi sebelum itu wajib pajak perlu melakukan adanya validasi atau pemadanan NIK NPWP. Sebelum itu kita masuk ke tata cara pemadanan NIK NPWP. Mungkin ada baiknya bisa diinformasikan kepada kawan pajak, apakah Mbak Tika ini tujuan dan latar belakang pemadanan atau yang bisa dikatakan pemutakhiran atau validasi NIK NPWP ini Mbak Tika? Oke, nah jadi latar belakang pemutakhiran atau validasi NIK NPWP ini itu adanya rencana pemerintah nih Mas Angga untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data yang ada menjadi Single Identity Number atau SIN. Gitu. Jadi gimana pemerintah? Oke, pause dulu. Oke, nah kita kembali.
kawan pajak, kalau tadi tiba-tiba tidak ada suara, itu kesalahan bukan pada jaringan atau device pajak sekalian. Memang tadi sempat kita pause ya Mas Angga, pause sebentar, kita mute karena suara, komat tadi ya. Betul, koma nanti masuk. Kita lanjut ya. Oke, Tadi lanjut tentang lagi, latar Mbak. belakang kenapa sih pemutakhiran atau validasi NIK NPWP ini gitu ya. Nah, jadi tadi adanya rencana pemerintah untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan basis data yang ada menjadi SIN tadi ya, Single Identity Number. Nah, pemerintah ini ingin seluruh nomor kartu yang dimiliki masyarakat nih itu digabungkan atau diintegrasikan ke nomor tunggal NIK gitu. Nah, Mas Angga sendiri nih saya mau tanya, ada berapa kartu yang dimiliki Mas Angga nih di dompet atau mungkin sekarang kan banyak juga kartu elektronik ya? Banyak banget Mbak Tika. Mungkin pertama kita kenal KTP ya Mbak Tika. KTP jelas ya. Ada SIM juga, BPJS, NPWP, nah NPWP juga, jam sostek, e-money, banyak kartu undangan dari mantan Mbak Tika. Tapi itu nggak bisa masuk dompet, udah dilupakan aja. Mantan selalu membayangi ya. Nah, betul Mbak Tika. Ada kartu Indomaret juga mungkin, Alfamart, kartu belanja. Minimarket juga Dikit-dikit bikin kartu ya kan. Iya, tapi cuaca kayak gini Mbak Tika ya. Ini perlu mungkin dibutuhkan BPJS Mbak Tika, sangat dibutuhkan kartu BPJS. Butuh pelukan juga sentuhan. Ini bukan kartu beneran ya, kawan pajak. Singkatan lagi Mbak Tika, ada kartu namanya SIM. Apa itu? Sangat ingin memilikimu. Namun apa daya, cuman punya NPWP. Nampang pas-pasan, wajah pas-pasan. Luar biasa. Ini kartunya Mas Angga, koleksinya ternyata banyak kawan pajak. Oke, back tadi ya. Jadi tadi ada banyak kartu yang kita miliki ya kan. Di dompet itu mungkin udah kita sortir nih, dikit aja yang dibawa, kalau nggak ketebelan. Dompetnya tebel bukan karena duit, kartunya kebanyakan, ya kan? Kebanyakan itu Mbak Tika. Nah itu tadi, kita kan nggak mungkin menghafalkan seluruh nomor kartu itu ya. Nah, kayaknya nggak ada kawan pajak yang hafal semua kartu-kartu ini nomornya berapa aja gitu. Paling kan hafal KTP. SIM juga kayaknya nggak pernah dihafalin ya, karena yang sering kepakai kan KTP gitu. Nah, untuk memudahkan gitu mungkin ya, dan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia ini, maka diaturlah pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan, yaitu dengan apa tadi? Pengintegrasian NPWP ke NIK agar menjadi Single Identity Number tadi Mas Angga gitu. Nah, jadi NPWP dengan NIK digabungkan Mbak Tika ya? Gitu. Selain itu juga ini merupakan upaya terobosan untuk apa? Mewujudkan basis data perpajakan yang lebih adil dan berpihak tentunya kepada masyarakat dan UMKM. Alhamdulillah ya Mbak Tika ya. Dari berbagai macam kartu-kartu yang kita miliki bisa digabungkan menjadi SIN. Nggak perlu repot-repot lagi kalau memang misalnya kita bawa kartu yang sebanyak yang Mbak Tika tadi sebutkan. Diawali dengan tadi ya, NIK sama NPWP dulu nih. Pelopornya adalah NPWP, bergabung menjadi NIK. Kawan pajak, validasi NIK NPWP ini dalam rangka untuk mewujudkan SIN tadi, Single Identity Number, dan juga untuk mengintegrasikan semua data yang tersebar di Indonesia. Tentunya untuk memberikan kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien tadi. Tapi mungkin istilah pemadanan atau validasi NIK NPWP ini belum begitu familiar di telinga kita ya Mbak Tika ya. Dan kawan pajak juga mungkin belum familiar atau bertanya-tanya apa sih itu artinya validasi pemadanan NPWP NIK. Betul. Jadi kawan pajak sekalian, pemadanan atau validasi ini bisa kita ibaratkan sebagai sebuah perkawinan, perjodohan atau pernikahan. Saya punya kartu nih Mbak Tika nih. Ini salah dua kartu yang tadi disebut. Nah, saya bawa dua kartu nih, kartu KTP dan kartu NPWP. Jadi integrasi atau pemadanan ini istilahnya perkawinan, yaitu menjodohkan tadi, mengintegrasikan tadi kedua pihak yang berbeda ke dalam sebuah ikatan cinta. Iya. Kompak banget kita bilang ceritanya. Yaitu kita sebut saja pernikahan antara Mas NIK, KTP ini kita anggap sebagai Mas NIK, dan juga NPWP ini Mbak NPWP ya. Gitu. Yang sama-sama saling mencintai, sama sepemahaman dan sekeyakinan. Jadi cocok. Kalau nggak sekeyakinan ya nggak cocok. Saya yakin saya ganteng tapi dianya nggak yakin. Mbak Tika yakin
Mbak Tika itu perempuan, Perempuan. cantik, karismatik, pintar, apalagi Mbak Tika, saya nggak mau ngelanjutin Mbak Tika, takut nanti ada yang di situ lewat. Nah, itu tadi Mbak. Jadi, dengan demikian, antara pernikahan antara Mas Nik dengan Mbak NPWP ini, menjadikan identitas dari kedua belah pihak itu melebur terutama dari Mbak NPWP. Yang dulunya dipanggil Mbak, ketika setelah menikah dipanggil Bu Nik, di sini Pak Nik. Mbak Tika suaminya Pak Yusuf. Bukan. Bukan ya, Pak Yuspi gitu ya. Bu Yuspi, seperti itu. Jadi antara NPWP dengan Nik ini melebur, jadi simulasinya seperti itu. Jadi validasi atau pemadanan antara Nik dan NPWP ini adalah mengintegrasikan atau melebur atau menjodohkan tadi menjadi satu wadah, yaitu wadah Nik. Seperti itu Mbak Tika. Gitu. Jadi si NPWP ini, Mbak NPWP tadi statusnya nanti nggak lagi sebagai Mbak NPWP gitu ya. Iya betul Mbak Tika. Karena dia sudah menjadi satu. Menjadi satu. Ini, gitu. Jadi ketika kita butuh NPWP ke kantor pajak nantinya di kedepannya cuman cukup membawa NIK ini tadi atau KTP tadi. Oke, gitu. Jadi bisa kita bilang secara tidak langsung manfaat pemadanan NIK NPWP ini, data kita yang tadi tersebar gitu ya dalam bentuk kartu-kartu ini nantinya bisa disinergikan gitu. Jadi lebih menyederhanakan, mewujudkan tadi ya administrasi perpajakan yang efektif dan efisien gitu. Ya, betul. Jadi Mbak Tika tujuannya memang lebih ke sana Mbak Tika ya, memang lebih ke untuk penyederhanakan, untuk memudahkan wajib pajak. Tapi mungkin juga ada kawan pajak yang bertanya, jika memang memudahkan wajib pajak nih, kenapa sih program pengintegrasian NIK NPWP ini dibebankan validasinya ke wajib pajak juga? Nah, kenapa kok nggak dilakukan secara otomatis by sistem atau tidak dilakukan oleh kantor pajak saja? Nah, gimana itu Mbak Tika? Itu dia. Itu mungkin yang selama ini dipertanyakan gitu ya wajib pajak gitu. Aduh kok jadi repot, kenapa jadi kita harus validasi lagi gitu ya gitu. Memang sepertinya pemadanan NIK NPWP ini seolah-olah kayak merepotkan untuk wajib pajak gitu. Tapi mungkin gini deh, kita lihat gambaran dulu ya. Jadi untuk proses validasi NIK NPWP ini ada sekitar 68 juta data wajib pajak yang perlu dilakukan tadi validasi implementasi NIK sebagai NPWP. Nah, dari 68 juta ini yang statusnya sudah tervalidasi itu baru 33% ya. 33%. Ini data dari kemarin press release di Dirjen JP. Pajak ya. Oke. 33% dari 68 juta itu berarti sekitar 22 juta sekian ya gitu. Berarti belum semua NIK ini tervalidasi dengan NPWP. Masih ada 67 sekian persen yang belum valid. Belum valid. Nah, terus kenapa kok enggak langsung divalidasi sistem aja gitu kan ya? Mungkin secara otomatis atau mungkin dari petugas pajak saja yang mau validasi gitu kan mungkin, daripada wajib pajak yang harus dibebani untuk melakukan validasi. Nah, masalahnya di sini masa nggak ada beberapa kendala nih yang terjadi, yaitu yang pertama ini seringkali ada ketidaksesuaian data dengan data Dukcapil. Gitu. Jadi data NPWP ini ternyata nggak pas nih dengan data yang ada di Dukcapil, bisa nama gitu ya? Atau tempat tanggal lahir gitu. Nah, kemudian ada juga kondisi NIK-nya ini telah digunakan pada NPWP lain. Jadi bisa teridentifikasi NIK ganda, bisa juga teridentifikasi NPWP ganda gitu. Atau juga ada kendala berupa perubahan nama yang ada itu tidak mencapai batas kesesuaian gitu. Jadi sistem itu kan akan memvalidasi, mencocokkan datanya 100% dengan data dari NIK dengan NPWP gitu ya. Nah, kalau tidak cocok, ini akan menyebabkan data tidak valid. Jadi tadi tidak bisa divalidasi otomatis oleh sistem gitu. Jadinya harus dikonfirmasi dan dimutakhirkan secara mandiri oleh wajib pajak deh gitu. Jadi adanya data yang tidak cocok ini Mbak Atika ya dan kawan pajak sekalian yang menyebabkan proses validasi ini terkendala. Jadi sebagai informasi, data yang tidak cocok oleh sistem NIK NPWP ini dibagi menjadi 4 data, di mana kita mencocokkan antara data utama dari NIK ke 4 data utama ke NPWP. Nah, ini kenapa kita sebut data utama? Karena data ini cenderung bersifat tetap dan sulit untuk berubah, tidak dinamis. Bahkan data ini sejak lahir sampai dengan akhir hayatnya yang bersangkutan didapatkan ya tidak akan berganti.
Apa itu? 4 itu. Yang pertama adalah nomor induk kependudukan. Yang kedua adalah nama. Selanjutnya yang ketiga adalah tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, keempat data ini bersifat statis, tidak dinamis atau tidak bakal berubah. Referensi yang menjadi acuan dalam melakukan pemutakhiran data mandiri atas data utama wajib pajak adalah kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tadi, Mbak Atika. Yang dimana seluruh data tersebut ada pada sistem Dukcapil yang mengelolanya. Jadi jika 100% data utama tersebut cocok antara data NPWP dengan data utama NIK-nya, saya kebalik ya, NIK dan NPWP ini cocok 100%, maka validasi yang dilakukan oleh sistem itu akan otomatis, Mbak Atika. Jadi dia berhasil. Jadi tidak perlu dilakukan validasi lagi karena sistem sudah membaca, oh ini cocok nih antara datanya nih 100% match. Jadi validasinya otomatis. Oke, itu clear jadi sampai segitu. Nah, bagaimana kalau misalnya status validasinya itu nggak valid? Itu ada 2 juga penyebab kemungkinannya. Pertama, data utama tersebut belum sesuai. Nah, belum sesuainya ini dilakukan oleh validasi oleh petugas pajak. Jadi kalau belum sesuainya ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu signifikan. Misalnya penulisan nama nih, Mbak Atika. Penulisan namanya ini banyak yang menggunakan tanda baca nih. Misalnya nih, mohon maaf nih kalau memang ada yang namanya Muhammad Arif. Penulisan nama Muhammad Arif ini berbagai macam variannya. Versinya banyak ya. Kadang Muhammad Arif, M-nya double, kadang Muhammadnya M-nya nggak double. Kadang disingkat Moh atau disingkat Muh titik atau M titik. Ya. Oh, iya, terus betul. Penulisan gelarnya juga, Mbak Tika. Gelarnya SE, ME, MA panjang banget sampai KTP itu kalau dicetak mungkin panjangnya sampai segini nih. Nah, itu kalau tanda bacanya nggak cocok, itu petugas pajak itu juga melakukan validasi. Mungkin mengira-ngira mana sih sebenarnya apakah dari entitas 2 data yang tersebut merupakan satu kesatuan atau satu orang, maka dilakukan validasi oleh petugas pajak. Ya. Betul. Dari validasi yang dilakukan oleh petugas pajaknya itu, nanti akan statusnya perlu dimutakhirkan. Perlu dikonfirmasi? Perlu dikonfirmasi maksudnya. Nah, yang tadi saya bilang perlu dimutakhirkan itu karena apa? Karena data utamanya 4-4-nya itu sangat tidak cocok atau bedanya jauh gitu, bedanya signifikan ya? Melebar banget nih. Misalnya namanya di KTP Muhammad Fatah, NPWP-nya kok Lucinta Luna gitu. Canda ya maksudnya. Ya, jadi kesalahan yang sangat signifikan ini menyebabkan sistem tidak bisa validasi, petugas pajak juga tidak bisa memvalidasi karena tidak mengetahui ini sebenarnya ini sebenarnya 2 orang apa 1 orang atau yang mana yang benar atau yang mana yang salah, yang mana tidak bisa mengetahui. Maka kesalahan yang sangat signifikan ini perlu diubah atau dilakukan validasi secara mandiri oleh wajib pajak, yaitu nanti statusnya perlu dimutakhirkan. Seperti itu, Mbak Tika. Saya resume mungkin ya. Jadi berarti status validitas data NPWP saat ini ada 3 ya, Mas Angga ya. Betul. Yang pertama berarti valid. Tadi data utamanya antara NIK sama NPWP udah cocok nih 100% gitu. Biasanya tulisannya valid hijau gitu ya. Valid ya, dalam kotak hijau betul, gitu. Kemudian yang kedua wajib pajak dengan status perlu dikonfirmasi gitu. Nah, ini berarti tadi ya wajib pajak kawan pajak. Jadi ada sedikit perbedaan data utama dengan yang ada di data Dukcapil, tapi sifatnya ini nggak signifikan dan sudah berhasil diubah oleh petugas pajak secara jabatan. Jadi nanti wajib pajak hanya perlu untuk melakukan konfirmasi atas data tersebut. Kalau memang sesuai, nah dikonfirmasi aja gitu. Kemudian status yang ketiga ini mungkin yang tingkatannya akurasinya paling rendah ya, karena perbedaan data yang ada ini terlalu signifikan, bedanya jauh gitu. Tadi ya contohnya agak ekstrim ada yang join. Maaf ya. Nah, karena perbedaan datanya terlalu signifikan tadi, sehingga sistem nggak bisa memvalidasi secara langsung gitu. Nah, baik sistem maupun dari kantor pajak juga tidak bisa. Kita juga nggak tahu ya. Kalau contohnya kayak tadi kan kita akan melihatnya sebagai 2 orang yang berbeda gitu ya gitu. Nah, karena isian data Dukcapil ini kan sifatnya mungkin kayak data pribadi gitu ya, yang mengetahui benar salahnya itu ya wajib pajak yang bersangkutan. Jadi itu tadi validasinya perlu dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak gitu. Nah, betul sekali Mbak Tika. Nah, apabila
terjadi atau terdapat ketidakcocokan antara data utama NIK dengan data utama NPWP, apa sih yang mesti dilakukan? Nah, pertama solusinya yaitu trik jitu-nya, jurus validasinya, anti gagal, insya Allah anti gagal. Kawan pajak harus memastikan terlebih dahulu mana sih data yang benar, apakah data yang benar itu ada di NIK atau yang benar itu ada di NPWP. Nah, itu yang mesti wajib pajak cek atau cross check terlebih dahulu. Jika yang benar adalah data yang terdapat pada NIK, maka kawan pajak dapat melakukan perubahan data atas NPWP ke KPP. Karena ini udah benar, berarti yang tidak sesuai adalah NPWP kan. Nah, cara untuk menyesuaikan data NPWP yang kurang sesuai tadi, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengajukan permohonan perubahan data ke KPP-nya. Bisa datang langsung atau menyerahkan membawa formulir permohonan perubahan data itu ke loket atau mengirimkannya via pos atau jasa ekspedisi tercatat. Namun sebaliknya apabila yang benar itu adalah data NPWP, yang kurang sesuai itu adalah data NIK. Nah, ini gimana caranya? Data NPWP ini udah benar. Nah, yang berarti yang perlu diperbaikin adalah data KTP atau data NIK-nya. Kawan pajak dapat melakukan perubahan data ke pengampunya. Pengampunya itu siapa? Dukcapil. Ya. Kawan pajak dapat datang ke kantor Dukcapil terdekat atau kantor kelurahan setempat. Nah, kalau misalnya di DKI ini nggak salah sudah ada namanya aplikasi Alpukat, khusus untuk warga Jakarta, warga DKI Jakarta. Jadi tidak perlu datang ke Dukcapilnya, cukup registrasi untuk perubahan data di Alpukat, nanti setelah disesuaikan tinggal mengambil cetakannya atau surat keterangannya di kantor Dukcapilnya, seperti itu Mbak Tika. Mantap ya. Tuh. Saya mau pause sebentar, mau cek barangkali kawan pajak yang ada yang bertanya join. Ya? Oke, siap. Saya cek. Oke. Saya juga mau sapa-sapa dulu deh yang sudah join kawan pajak sore ini. Ada Kak Mia Zalia, boleh dihalu-halu? Kak Mia. Ada Kak Chandra Dista. Oh, ada kawan dari pajak MDY MKS Madya Makassar kayaknya. Madya Makassar Hulu, jauh-jauh ini. Seluruh Indonesia ada juga, ya. Kak. Ada berapa ribu yang join Mbak Atika? Ada 11.000. Mantap, luar biasa. Ada Kak kasih. Putra Chandra Adi. Halo Kak Angga, Kak Atika, halo. Halo. Ada Ibu Susila Ningsih. Oh, kakak ini. Kak Susila Ningsih izin menyimak, silahkan. Nah, ada juga Kak Disa, Kak Dimas, banyak. Nah, kawan pajak yang join di IG Live kita sore ini, kalau misalnya pas dengerin gitu ya, oh tiba-tiba terpikir, oh ada yang mau ditanyakan, nah silahkan untuk tuliskan di chat ya. Ya, pertanyaannya. Komen ya betul. Silahkan tuliskan di komen, nanti kita coba jawab gitu. Atau yang ingin memuji narsumnya Mbak Atika, nggak apa-apa di ujian. ujian. Gitu. Oke, nah kembali lagi ke laptop. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang pemutakhiran data utama ya. Jadi selain data utama nih kawan pajak, ada juga data lain yang perlu dimutakhirkan. Kalau tadi data utama ini sifatnya cenderung tetap, nah data lainnya ini sifatnya dinamis gitu. Jadi karena mungkin bisa berubah-ubah. Kalau dibilang sering ya enggak juga ya. Berubah-ubah terjadi sewaktu-waktu lah ya perubahannya ini. Nah, apa aja? Yaitu ada data email, ada data nomor HP, kemudian ada data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan, ada juga data unit keluarga. Nah, untuk data alamat ini dia posisinya ada jadi satu sama email dan HP. Tapi untuk data alamat ini mungkin kawan pajak silahkan dicek kembali gitu ya. Apakah datanya ini sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak gitu. Nah, walaupun untuk alamat ini memang belum bisa dilakukan perubahan data secara langsung, secara mandiri di situ gitu. Tidak bisa dilakukan di DJP online ya Mbak Tika? Nah betul Mbak Tika, jadi terkait alamat, saya melanjutkan Mbak Tika tadi, mungkin banyak wajib pajak yang memiliki alamat KTP yang berbeda dengan alamat yang tertera di NPWP. Namun saat ini proses untuk pemadanan NIK dengan NPWP ini tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan wajib pajak untuk mengubah alamat daftar di NPWP-nya. Jadi apabila wajib pajak mempunyai alamat KTP yang berbeda dengan alamat di NPWP, mungkin karena bisa jadi pindah alamat, karena mutasi tugas dan sebagainya, sehingga KPP tempat terdaftarnya tidak sesuai dengan alamat di
NIK atau KTP-nya, maka wajib pajak bisa diberikan pilihan nih Mbak Tika. Jadi diperbolehkan jika ingin mengajukan pemindahan lokasi KPP terdaftarnya sesuai dengan alamat KTP, yaitu dengan cara mengajukan permohonan perubahan data ke KPP. Dan atau juga diperbolehkan untuk membiarkan tetap berada di lokasi KPP terdaftarnya terdahulu. Misalnya kita sudah berada di Jakarta, tapi kalau saya nih, misalnya nih, NPWP saya ada di kota Denpasar, kota kelahiran saya nggak mau merubah nih, biar ada kenangan di kota kelahiran. Ya nggak apa-apa. Selain mantan ya? Mantan lagi Mbak Tika. Jadi itu tidak diwajibkan. Kalau mau diubah ke Jakarta ya silakan, tapi kalau mau tetap di Denpasar ya monggo aja seperti itu Mbak Tika. Jadi selama wajib pajak tidak mengajukan pindah atau mengisi alamat berbeda dengan wilayah KPP administrasi, maka wajib pajak tidak akan otomatis pindah seperti itu Mbak Tika. Oke gitu. Nah ngomong-ngomong soal tadi kalau ada perubahan data mengajukan ke KPP terdaftar, ternyata ada kawan pajak yang bertanya ini. Oke. Kita cek dulu ya. Ada dari Kak Anto Komar. Halo Kak Anto Komar. Jadi mungkin tadi karena kita sebutkan untuk perubahan data ini ke KPP terdaftar gitu ya. Nah kalau yang tidak tahu alamat kantor pajaknya, ini harus tanya siapa gitu. Kepada siapa? Kamu nanya gitu. Oke Mbak Tika. Kalau misalnya nih tahu nih KPP terdaftarnya di KPP Pratama apa, tapi nggak tahu nih alamatnya apa, mungkin karena sudah nggak update lagi atau gimana, kawan pajak bisa mengakses alamatnya tersebut di website kami di pajak.go.id. Nanti di sana ada klik daftar alamat unit kerja, betul. Atau bisa melalui Google Maps. Tapi kami lebih sarankan idealnya yang terupdate adalah di website kami. Bisa mengunjungi pajak.go.id, kemudian klik menu unit kerja. Nanti bisa di search KPP yang terdaftar di NPWP-nya apa. Jadi nanti di situ alamatnya tertera. Betul. Ya, gitu. Jadi kawan pajak bisa datang langsung, atau memang kalau memang tidak ada waktu atau tidak berkesempatan datang ke sana, bisa mengirimkan via pos atau jasa ekspedisi tercatat. Seperti itu. Pak Anto atau Komar. Kalau misalnya gini Kak Angga. Kadang-kadang mungkin kawan pajak nggak ngeh nih ya masnya, saya terdaftarnya di KPP mana. Nah itu bisa dicek juga ya sebenarnya. Bisa dicek juga di DJP online Mbak Tika. Jadi login dulu ke akun DJP online-nya, nanti di menu profil ke informasi lainnya kalau nggak salah ya Mbak Tika ya. Nanti di sana tertera KPP terdaftarnya, kemudian nama AR-nya, kemudian kewajiban perpajakannya seperti itu. Dan nomor teleponnya juga. Nomor telepon KPP-nya ya lebih lengkap. Atau bisa juga gini kawan pajak, misalnya nih, tadi sudah tahu KPP-nya tapi nggak tahu alamatnya. Atau misalnya, saya kok males ya datang ke sana jauh misalnya gitu. Sebenarnya kawan pajak sekarang ini hampir semua KPP tuh udah punya layanan online ya, konsultasi. Itu bisa kita lihat biasanya di Instagram dari tiap kantor pajak. Ini biasanya mencantumkan linknya. Betul. Ada link tree-nya. Di situ bisa diakses. Ada mungkin yang menyediakan layanan untuk konsultasi NPWP, layanan WA-nya, atau mungkin by phone, atau bagaimana cara lain untuk mengakses layanannya gitu ya. Semuanya komplit. Dari berbagai channel sudah tersedia di JP, sudah menyediakan. Banyak jalan menuju Roma. Menuju KPP. Menuju KPP ya. Gitu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Kak Putra. Kak, status DJP online saya statusnya perlu dimutakhirkan. Itu kenapa? Berarti tadi ya. Nah, seperti tadi yang dijelaskan ya. Di sana kalau kita lihat di DJP online status validasi itu ada 3 Kak Putra ya. Pertama valid, kemudian perlu dikonfirmasi, dan yang ketiga adalah perlu dimutakhirkan. Nah, untuk diperlu mutakhirkan sendiri ini dikarenakan ada perbedaan data utama, 4 data utama tadi antara data NIK dengan data NPWP. Yang dimana sistem tidak bisa membaca 100% datanya itu valid, tidak bisa langsung diotomatis, atau petugas pajak juga tidak bisa menganggap apakah status antara NPWP dengan NIK-nya tersebut sama atau valid. Nah, jadi perlu dilakukan pemutakhiran data secara mandiri oleh wajib pajak. Jadi Kak Putra tidak perlu khawatir, cukup melakukan langkah-langkah validasi yang sudah tersedia di DJP online. Kemudian Kak Putra cocokkan antara data Dukcapil dengan NIK-nya, apakah namanya sudah sesuai nih.
kemudian dicek lagi alamatnya. Mohon maaf kok, alamat tempat lahirnya, kemudian tanggal lahirnya, seperti itu. Gitu. Okay. Kalau ada perbedaan, nanti dilihat dulu nih, yang mana yang benar, apakah yang benar ada di NPWP atau di data yang NIK. Nah, kalau sudah dapat yang benar itu ada di yang mana, seperti yang saya jelaskan tadi, tinggal membetulkan yang data yang tidak sesuai, seperti itu Mbak. Oke. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi ini kayaknya bisa kita jelaskan sekalian ya gitu. Nah, kalau tadi tentang data lainnya sudah, kemudian untuk data keluarga nih Kak enggak. Jadi untuk data keluarga ini diisikan dengan semua yang ada keluarga di kartu keluarganya, itu mungkin juga termasuk jumlah tanggungan kalau ada yang tidak dalam satu kakak gitu. Nah, tapi lain halnya kalau untuk kondisi istri yang mempunyai NPWP sendiri nih, yang mungkin dia pisah harta atau menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Nah, jadi data susunan anggota keluarganya itu dirinya aja sebagai kepala keluarga. Jadi kalau si wajib pajak ini akan dianggap sebagai kepala keluarga langsung gitu. Tuh. Kemudian untuk jangka waktu validasi itu. Oke, jangka waktu validasi Mbak Ini sebenarnya diberikan waktu sampai kapan nih untuk kawan pajak memproses validasinya? Karena dengar-dengar ada himbauan untuk melakukan validasi paling lambat 31 Maret 2023. Ini terkait timeline pelaporan ya, SPT Mbak Tika. SPT tahunan ya? Betul. OP. Memang saat ini DJP menghimbau untuk wajib pajak orang pribadi dapat segera melakukan validasi NIK NPWP-nya. Sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan PPHOP yaitu tanggal 31 Maret 2023. Nah, tujuannya apa? Katanya di PMK 112 masih berlaku sampai 31 Desember 2023. Kok ada himbauan? Gitu ya? Kok jadi himbauan? Gimana sih nih? Nah, tujuannya ini bukan semata-mata kita memajukan timeline, bukan. Tujuannya agar sebelum penyampaian SPT tahunan, wajib pajak yang sudah mendapatkan status valid ini, dan pada saat proses validasi tadi kan ada pemutakhiran data-data lainnya ya Mbak Tika ya, termasuk data keluarga. Nah, data keluarga ini yang berkorelasi dengan data isian tanggungan di SPT tadi, betul. Jadi antara data di validasi NIK NPWP-nya cocok dengan data SPT yang nantinya disampaikan. Jadi sebelum melaporkan SPT sudah match atau sudah valid. Jadi pada saat pengisian SPT tahunan ini, seluruh data yang dibutuhkan selain penghasilan itu sudah dilakukan pemutakhiran dan sudah tersedia untuk digunakan. Namun demikian Mbak Tika, seperti yang saya katakan di awal, sesuai dengan PMK nomor 112 tahun 2022, wajib pajak diberikan waktu untuk melakukan validasi NIK NPWP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Karena apa? Karena akan mulai efektif yaitu tanggal 1 Januari 2024. NPWP ini tetap dapat digunakan, NPWP format lama yang 15 digit ya. Yang ini ya berarti. Betul. Sampai 31 Desember 2023. Setelah itu apabila NIK-nya belum valid, antara NIK dengan NPWP-nya belum valid, wajib pajak harus memvalidasi terlebih dahulu NIK dengan NPWP-nya, baru dapat melaksanakan hak atau kewajiban perpajakannya Mbak Tika ya. Gitu. Itu untuk di kedepannya seperti itu. Oke, nah jadi kalau sampai dengan batas waktunya belum melakukan validasi, itu berarti nanti NPWP format lamanya tidak bisa digunakan untuk mengakses layanan perpajakan ya. Gitu. Tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tapi meskipun batas waktunya masih lama nih, sampai 31 Desember, kami menyarankan kawan pajak untuk dapat segera melakukan validasi. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kalau mepet-mepet itu kan nggak enak ya, maksudnya. Mepet-mepet memang nggak enak Mbak Tika. Makanya kita agak mepet gitu kan. Biar adem. Ya, jadi kalau kita melakukan validasinya udah mepet dengan batas waktunya, takutnya ternyata proses validasinya ini memerlukan konfirmasi atau bahkan mungkin perubahan data di Dukcapil misalnya. Membutuhkan tahapan yang lama Mbak Tika ya. Lebih lama gitu. Takutnya jadi sampai Desember belum selesai perubahan datanya di Dukcapil. Terus nanti aduh ternyata belum sempat validasi. Biar tidak terjadi seperti itulah ya. Iya, gitu. Nah, gitu. Nah, ini mungkin sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Kak Pikiran Naha nih. Oh, mana tadi kok hilang? Oh, ini. Nah, jadi kalau tadi kan terkait dengan batas waktu dan juga pelaporan SPT, kalau misalnya statusnya belum valid, saya masih bisa lapor SPT atau tidak gitu. Sebenarnya sih sah-sah aja Mbak Tika, bisa-bisa aja. Tapi idealnya
karena data irisannya tadi Mbak Tika, data keluarganya tadi akan lebih bagus lagi, ideal lagi divalikan terlebih dahulu. Jadi datanya sudah mutakhir, paling sudah mutakhir gitu iya, ya. Betul. Gitu ya, gitu. Kemudian ada dari katanya Kak Faroto pingin pindah alamat tapi belum punya rumah. Masih numpang di rumah mertua, boleh kan? Waduh, ini bolehnya ini, numpang di rumah mertuanya apa pindah alamat? Nanyanya ke saya ini, waduh, makanya Mbak Tika boleh dijawab kalau jadi mertuanya Pak Faroto ini dibolehkan nggak? Jawab secara perpajakan aja Mbak Tika. Kalau pindah alamat, jadi berarti ini katakanlah belum punya rumah, numpang di rumah mertua. Nah, mungkin berarti masih ikut kakaknya masih ikut alamat di situ kan ya, betul. Mungkin kakaknya sendiri tapi alamatnya sama. Ya nggak apa-apa kan, pada saat pindah alamat tuh juga nggak ditanya ini rumahnya siapa, ayo. Jadi alamat terkininya, tempat domisilinya, mau itu alamat misalnya boleh juga sewa, kontrak, kos, nggak apa-apa. Kalau memang mau diikutkan misalnya dulu ke alamatnya masih di kampung halaman, kemudian sudah pindah, baik itu rumah sendiri, rumah sewa atau rumah kos atau rumah mertua, pondok Indah Mertua. Pondok Indah Mertua itu. Boleh diperbolehkan. Tapi tidak ditutup kemungkinan juga kalau memang misalnya nggak usah diubah nih, biarin di tempat yang lama, ya nggak apa-apa. Karena data alamat itu bukan merupakan data utama 4 tadi yang divalidasi dari NIK dan NPWP, dari data Dukcapil dengan data DJP, seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian mungkin kawan pajak ada yang sudah mencoba untuk melakukan validasi gitu ya. Nah, kadang-kadang pada saat melakukan validasi ini ada apa nih, kendala-kendala gitu mungkin ya yang muncul, atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat melakukan validasi. Nah, yang pertama nih Mas Angga, jadi ada kondisi di mana wajib pajak sebagai istri yang NPWP-nya ini gabung dengan suami, seperti saya misalnya ya. Jadi di mana saat ini nomor NPWP saya ini nomor NPWP-nya sama dengan suami. Jadi di kartu NPWP saya berarti tercantum NIK saya gitu ya, tapi nomor NPWP-nya suami. Gitu. Nah, kalau istri kewajiban perpajakannya ini digabung dengan suami, nanti cukup suami yang melakukan pemutakhiran data NIK NPWP gitu. Saya nggak perlu gitu. Nah, kemudian ketika pengintegrasian NIK menjadi NPWP sudah berlaku nanti per 1 Januari 2024, itu kewajiban perpajakan istri tetap gabung dengan suami. Gitu. Tetap gabung ya Mbak Tika ya? Ya, jadi walaupun memiliki NIK sendiri, tidak berarti harus melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri ya, kecuali memang memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah dari suami gitu. Karena nanti setelah integrasi NIK NPWP yang digunakan itu data susunan anggota keluarga atau apa istilahnya? Tax family unit. Nah, itu kedepannya kita mengenal adanya tax family unit. Ya, data itu tax family unit yang sudah dimutakhirkan. Nah, inilah pentingnya untuk melakukan validasi data keluarga ya. Gitu. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mbak Tika. Tadi kan Mbak Tika suami dan istri yang istrinya itu digabung kewajibannya pada suami ya. Nah, apabila suaminya ini telah meninggal dunia dan status istri NPWP-nya tersebut gabung ke suami, nah bagaimana? Ada 2 pilihan nih wajib pajak, kawan pajak sekalian. Langkah yang harus dilakukan oleh istri untuk validasi. Nah, yang pertama, istri mengajukan hapus NPWP suami, dan apabila ada usaha atau ada penghasilan dari istri, maka silakan bagi istri tersebut melakukan pengajuan atau pendaftaran NPWP sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, diperbolehkan juga istri yang menjalankan kewajiban perpajakan yang gabung dengan suami itu masih menggunakan NIK NPWP suami tersebut sebagai NIK NPWP warisan belum terbagi WBT tadi. Nah, pilihan kedua ini tentu saja hanya bersifat sementara karena berlaku kondisi di mana dan meninggalkan warisan yang belum terbagi tadi, Mbak Tika dan kawan pajak sekalian, sehingga NPWP warisan yang belum terbagi ini akan menggunakan NIK dari wajib pajak yang telah meninggal dunia tadi, sampai dengan warisan yang dari suami tadi selesai terbagi atau dibagi-bagi. Betul, Mbak Tika. Oke, nah kemudian ada juga kondisi
di saat wajib pajak mungkin mencoba melakukan pemutakhiran mandiri ya, ini pada saat input NIK ini muncul notifikasi NIK telah digunakan pada NPWP lain gitu. Gitu. Atau teridentifikasi NIK ganda gitu. Mungkin double tuh berarti. Perasaan saya NPWP-nya ini aja nih gitu kan. Ternyata muncul notifikasi seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan hal ini itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di KPP tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Iya, jadi nanti akan dilakukan pengecekan NIK dan juga penelitian terkait subjek pemilik dari kedua NPWP tersebut. Gitu. Kalau memang subjeknya ini sama atau identik, jadi milik NPWP dari NIK tadi kan ada 2, ternyata sama nih atau identik. Nah, nanti akan ditentukan mana NPWP yang akan digunakan. Nah, kemudian untuk NPWP yang tidak digunakan nanti akan dilakukan perubahan data NIK-nya menjadi 0. Jadi agar NIK-nya bisa dipakai di NPWP yang digunakan saja. Jadi yang tidak digunakan tuh istilahnya dihapus, NIK-nya jadi 0 gitu Mbak Tika ya. Nah, itu tadi kalau subjeknya identik atau sama gitu. Kalau ternyata subjek pemilik dari kedua NPWP itu berbeda, gitu, jadi ini bisa terjadi ternyata. Nanti akan dilakukan cross check nih pada data kependudukan juga. Jadi NIK tersebut tuh sebenarnya atas nama subjek yang mana nih, gitu. Begitu Mbak Tika. Jadi perlu diteliti lebih lanjut lagi ya Mbak Tika. Nah, karena itu untuk kondisi tersebut memang belum bisa dilakukan pemutakhiran data mandiri. Jadi silakan kawan pajak menghubungi ke KPP terdaftar agar nanti dibantu. Gitu. Jika pada saat melakukan pemutakhiran data mandiri ini, wajib pajak Mbak Tika mendapatkan notifikasi pesan kesalahan, data nama atau tempat lahirnya tidak cocok dengan data Dukcapil, jadi silakan pastikan kembali isian data tersebut sesuai dengan KTP atau KK. Jika sudah sesuai dengan KTP atau KK-nya masih gagal, silakan menghubungi Dukcapil terlebih dahulu nih Mbak Tika untuk mengkonfirmasi adanya ketidaksesuaian atau kesesuaian data tersebut. Atau jika pesan kesalahannya adalah gagal mengambil data, itu berarti NIK-nya tidak ditemukan nih pada sistem database Dukcapil. Jadi pastikan input NIK-nya itu dengan benar. Namun jika sudah merasa benar tapi kok masih error nggak ditemukan nih data NIK-nya. Nah, itu kawan pajak silakan datang menghubungi Dukcapil untuk mengkonfirmasi valid atau tidaknya NIK yang kawan pajak terima tersebut. Jangan-jangan belum masuk ke database atau belum diinput secara real time di aplikasinya Dukcapil seperti itu. Iya begitu. Oke, nah tadi sudah dijelaskan cukup detail dan lengkap kayaknya ya. Jadi data-data apa saja yang divalidasi NIK NPWP, juga beberapa permasalahan yang mungkin muncul saat wajib pajak melakukan pemutakhiran data. Nah, kemudian kawan pajak untuk proses validasi NIK NPWP ini saat ini terdapat 3 saluran. 3 saluran pemutakhiran yang dapat digunakan oleh wajib pajak. Yaitu yang pertama ada DJP online. Jadi online, ya via website DJP online berarti pemutakhiran secara mandiri ya. Kemudian yang kedua ini melalui saluran telepon kering pajak atau klip itu di berapa? 1.500-200. 1.500-200. Kemudian yang ketiga dengan cara datang ke KPP terdaftar gitu. Nah, jadi data NIK dan NPWP tadi, data NIK-nya akan divalidasi secara real time menggunakan web service Dukcapil. Jadi sepanjang datanya udah ada di basis data Dukcapil, aman gitu, bisa digunakan. Bisa digunakan. Nah, ini kawan pajak, mengingat penerapan NIK sebagai NPWP ini mulai diterapkan secara penuh dan efektif per tanggal 1 Januari 2024. Jadi kawan pajak masih ada waktu nih untuk segera melakukan validasi NIK NPWP-nya. Seperti yang kita katakan tadi kan masih banyak ini yang belum sesuai. Jangan-jangan karena ketidaksesuaian data tadi menyebabkan harus mengurus ke Dukcapil bolak-balik memakan waktu. Nah, apabila masih terdapat ketidaksesuaian ini, masih ada kesempatan nih yang lumayan nih dari sekarang Februari nanti masih Desember ya untuk melakukan perubahan data. Jangan mepet-mepet seperti yang Mbak Atika tadi sarankan. Karena apabila terdapat kendala-kendala, jangan sungkan untuk bisa bertanya ke kami, konsultasi dengan KPP terdaftar atau dengan KPP PM 6 seperti itu Mbak Atika ya. Dan jangan ragu, khawatir untuk memvalidasi data NIK NPWP Anda karena validasi NIK dan NPWP ini bukan untuk menerapkan ke seluruh penduduk yang bernik ini wajib bayar pajak. Ini semua penduduk yang bernik nih jadi wajib bayar pajak gara-gara diterapkan menjadi NPWP. ya. Bukan itu maksud dari pemerintah atau ketentuan PMK 112 ini.
Karena sesuai dengan ketentuan, kewajiban perpajakan ini hanya dikenakan kepada setiap wajib pajak yang subjek maupun objeknya itu terpenuhi. Iya. Yaitu memiliki penghasilan, penghasilannya di atas PTKP, betul, warga negara Indonesia dan seperti itu. Gitu ya. Nah, baik. Iya. Kemarin memang sempat agak rame gitu ya. Agak rame berarti juga, nanti iya. semuanya langsung dikenain pajak dong gitu kan. Betul. Terus malah ada yang ini agak ekstrim gitu. Nanti bayi baru lahir udah punya NIK langsung kena pajak gitu. Ada Nggak gitu kewajiban. juga ya. Nggak gitu juga. Oke. Ada batasan-batasan subjek dan objek pajak tadi yang harus terpenuhi. Harus terpenuhi dulu. Saya mau cek kolom komen lagi ya. Oh, ternyata sepertinya tidak ada tambahan pertanyaan. Aduh, baterai saya mau habis. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi nih kawan pajak, sepertinya tadi sudah hampir semuanya kami sampaikan ya. Mudah-mudahan sudah pada paham juga nih kawan pajak yang ada di manapun berada. Sudah disampaikan semua pembahasan terkait validasi NIK NPWP ini. Semoga materi yang kami sampaikan tadi bermanfaat dan kami juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang sudah mau bergabung ya, Mas Angga ya, di IG Live kami sore ini. Tentunya mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian. Gitu. Nah, karena tadi di depan nih Mas Angga ada pantun pembuka, barangkali sekarang juga mau menyampaikan pantun penutup lagi gitu. ya. Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Bukan puisi ya, Mbak? Kalau puisi terlalu lama lagi. Deklamasi ya. Baik, pantun ada nih Mbak Tika, ada pantun. Benar-benar. Kata orang Rehan itu baik. Oh, Sehingga begitu sulit untuk dilupakan. cakep. Jangan lupa validasi NPWP dan NIK agar ke depan lebih mudah dan nyaman. Oh gitu, Rehan baik. Baik, dengan pantun tadi berarti berakhirlah sesi IG Live kita sore ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan bahagia selalu untuk kawan pajak dimanapun berada. Burung parkit, burung kenari. Cakep. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di end.